Hallelujah. Good morning, everyone. Shalom. Welcome to the Church of God. We all can be stand up. Kita akan berdiri bersama. I'm going to honor the presence of God in this place. Hallelujah. Siap memuji Tuhan? You guys ready to praise the Lord? Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Yes. Mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Bass praising God, amen. Mas Nino on bass. Amen. Katakan selagi, kita akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini
the center of my joy. Amen. Yes. Siapa yang percaya Tuhan adalah pusat sukacita kita. Amin. Amin. Let's sing it with all our hearts. Yeah. Mau menari bagi Tuhan silahkan. Amin. Katakan, I come into your presence with my song.
seated. Haleluya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu baru. Kata-katanya sangat menggugah hati. Dan dikatakan, aku mau setia kepadamu Tuhan, sampai akhir aku menutup mata. Siapa yang mau setia kepada Tuhan sampai akhir? No matter what happen in our lives, amen. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Katakan sekali lagi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Thank you, Jesus. We love to worship you. We love to serve you, Lord. We have, this is our desire in you. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Let's worship Him. We will worship you, Lord. We worship you. You are the one of our desire. You are the one of my love. Jesus. Jesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Give you all the glory, all the honor. You are the worthy of my Lord. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Father, we thank you for your love, for your presence. Holy Spirit, you are in here to bless us, bless each other. We are ready to receive your righteousness, your words. Firman-Mu adalah kehidupan. Kami dapatkan firman-Mu, kami dapatkan kehidupan. Kami melakukan firman-Mu, maka kami berbahagia. Kami diberkati. Bahkan kami menghadirkan Tuhan dimanapun kami ada, sebab kami menjadi saksi Kristus. Kami menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Oleh sebab itu, bukan hanya dengan kata-kata, dengan pendengaran, tapi kami mau buktikan dengan perbuatan kesaksian kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dihormati. Dimanapun kami berada, orang-orang akan merasakan Tuhan yang baik ada dalam hidup, ada dalam kasih. Terima kasih. Berkati semuanya, kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Everybody says, Amen. Silakan duduk, saudara. Pertama, saya ucapkan salam sejahtera, salam bertemu kembali, dan juga buat yang pertama, the first time coming to join our service, our ministry, Rock Atlanta, we welcome you. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang terus memimpin kita, dan kita akan belajar pagi hari ini bersama-sama. Saya percaya Tuhan tetap menuntun kita, amin. Dan kita mau hidup di dalam kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Sungguh Tuhan katakan bahwa barang siapa yang mendengar firman Tuhan, barang siapa yang membaca firman Tuhan, juga barang siapa yang melakukan firman Tuhan, maka dia akan berbahagia. Dia adalah benar-benar muridku, kata Tuhan. Oleh sebab itu, dengar baik bahwa kita tidak cukup hanya untuk membaca firman. Kita juga tidak cukup hanya untuk mendengar firman Tuhan, baik itu di gereja atau engkau mendengar firman Tuhan, a preaching from YouTube channel, maybe for your favorite preacher maybe. Tidak cukup, tapi Tuhan mau kita dapat kekuatan dari Roh Kudus untuk boleh melakukan firman Tuhan. Apa artinya melakukan firman Tuhan? Yaitu mengaplikasikan, mempraktekkan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang sebelumnya kita pernah mendengar, Pak, apakah itu mudah untuk mendengar firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Saya menjawab dengan pasti, saya katakan yes, amin. Jikalau kita mau sungguh-sungguh di dalam melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan kasih kekuatan, amin. Tetapi tugas kita adalah harus mendisiplin hidup kita. Bahkan saya selalu kasih istilah memaksa hidup kita yang tubuh, yang daging ini untuk taat. Dari mana sumber ketaatan? Daripada cara kita mendengar firman Tuhan. Amen. Begitu kita mendengar firman Tuhan, kita renungkan, kita meditate the words of God. Waktu kita renungkan firman Tuhan, maka itu jadi kekuatan dalam hidup kita. Dan tahukah Anda, ada seorang penolong yaitu Roh Kudus yang memberi kita kekuatan untuk boleh melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amen. Saudara, berdoalah supaya kita diberi kekuatan untuk tidak mencurigai firman Tuhan, untuk tidak ragu-ragu melakukan kebenaran firman Tuhan. Cek setiap firman, cek setiap ajaran, bimbingan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, datang ke gereja, menyembah Tuhan, belajar, dan kita akan dapatkan sebuah kekuatan yang baru. Kita akan dapat sebuah pencerahan, karena kita diajar supaya hari demi hari menjadi murid Kristus yang lebih baik. Haleluya. Hari ini kita akan belajar ketekunan, kesabaran, dan ketahanan. Ya, kita akan belajar yang pertama, ketekunan, perseverance. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Yakobus, James, Yakobus 5 ayat 11. Bunyinya seperti ini. Bersama saya perhatikan baik firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Untuk sebuah pelajaran ketekunan, firman Tuhan mengingatkan kembali di dalam surat Yakobus
Dalam surat Yakobus khusus dicatat adalah praktek tentang perbuatan iman. Sebab kita tahu iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya kita tidak bisa hidup dengan teori dan apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, tanpa kita mempraktekkannya, maka itu sia-sia. Kita akan menjadi seorang yang besar kepala karena ilmunya banyak. Kita juga akan menjadi orang yang membusungkan dada karena kita merasa kita pintar. Dan kita juga merasa kita yang lebih tahu daripada teori. Tetapi saudara, berbahagialah orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Ayub tidak hanya dia belajar, dia mengerti, tapi dia mempraktekkannya. Sesungguhnya firman Tuhan katakan, mereka yang hidupnya mencontoh Ayub, dia adalah orang yang berbahagia. Bukankah kebahagiaan dicari oleh kita semua? Dirindukan oleh kita semua. Kebahagiaan tidak jauh dari kita. Dia dekat dan ada dalam hidup kita. Asal kita yang pertama, perseverance yourself. Bertekun di dalam hidupmu. Haleluya. Nah, apa yang dilakukan Ayub? Ketika Ayub disebut adalah seorang yang saleh hidupnya, yang takut akan Tuhan, dan di dalam pengikutannya kepada Tuhan justru dia membawa keluarganya. Dia berusaha untuk menyenangkan Tuhan, tetapi ada hal yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu ujian, cobaan datang ke dalam hidup Ayub. Nah, bukankah semua orang ingin bahagia? Tapi ingat, kebahagiaan bisa dicapai dengan ketekunan waktu ada ujian datang. Ada cobaan datang. Amin. Nah, ketika Ayub dicobai, maka akhirnya dia hidup berkemenangan karena dia bertekun di dalam imannya. Anda tahu bahwa terakhirnya Tuhan katakan memberkati dia 2 kali lipat. Dan Tuhan katakan, teman-teman yang menghina engkau, mengatai-ngatai engkau, menjatuhkan engkau, akan diampuni karena doa kamu. Karena doanya Ayub. Nah, sebelum Allah memulihkan Ayub dan Ayub nangkep maksud dari arti ketekunan tersebut, dia katakan begini, dulu aku hanya dengar dari orang lain tentang engkau Tuhan. Tetapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri, aku mengalaminya. Maka di hadapan engkau aku merendahkan diriku, dan sambil duduk dalam debu dia merenungkan, dan Allah mengambil kesimpulan dia harus dipulihkan. Haleluya. Ketekunan menimbulkan sebuah pengalaman dengan Tuhan. Saudara melihat berapa banyak orang yang gagal dalam perjalanan hidupnya, baik itu berusaha bisnis, baik itu sekolah kuliah, baik dia berteman, baik dia pacaran, karena tidak bertekun di dalam yang benar. Dia men-withdraw dirinya ketika dia merasakan pressure, ketika dia menghadapi sebuah jalan yang buntu, ketika dia menghadapi bisikan-bisikan dari kiri kanan yang menyetujui keraguan-raguan dia akan apa yang dia lakukan. Firman Tuhan mengajar kita bahwa Yesus adalah teladan Tuhan dan Raja kita. Bahkan dia memberikan contoh ketekunan dia. Alkitab mencatat Yesus tekun untuk menerima bantahan. Ya, saudara, sampai Tuhan kita, dia dihina, dicaci,
Bantahan artinya mengatakan, wah dia bukan Tuhan, dia bukan juru selamat, ya, dia bukan Allah yang benar. Alkitab mengatakan dia bertekun untuk memikul menanggungnya semua itu. Saudara, apa artinya bertekun? Bertekun adalah sebuah kata aktif, yaitu tindakan. Orang yang bertekun pasti disertai oleh perbuatan. Ya, ada orang katakan, Pak, saya nyerah. Saya udah percaya Tuhan terus, tapi kok hidup saya begini. Orang tersebut masih belum bertekun. Ya, nah bertekun, kita lihat ayat yang kedua. Barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna. Bisa diklik, ya. Bisa perhatikan bersama saya baca ulang lagi ya. Di Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Jadi inti daripada ketekunan bukan mendengar, tapi melakukan. Just do it. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau kita bertekun, finally, akhir tujuannya pasti bahagia. Keluargamu, pernikahanmu, usahamu, semuanya akan menjadi baik dan excellent karena kita tekun melakukannya dengan baik. Tetapi backupnya apa? Hukum yang sempurna. Yesus pernah mengatakan kepada orang Yahudi, jikalau kau mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan set you free, akan memerdekakan kamu. Nah, saudara, semua kehidupan kita untuk bertekun, dasar dari pondasinya adalah kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Untuk engkau bisa bertekun, dasarnya tidak yang lain. Bukan dengan otot kamu, bukan latihan kamu, oh 1, oh 2, oh 3, kamu jadi kuat. No. Tetapi exercise ini adalah dikatakan godliness. Melakukan berulang-ulang seperti apa kata firman Tuhan, sehingga yang kamu lakukan itu tidak perlu dipikir lagi, tapi selalu keluar. Nah, saya share beberapa minggu yang lalu, kalau kita sudah terus menjadi karakter di dalam perenungan kita akan apa yang harus kita lakukan, kita kan gak usah berpikir lagi. Bangun tidur gak ada orang yang bertanya, hari ini saya mau mandi atau enggak, mau gosok gigi atau tidak, kan? Begitu mandi, bersih. Kalau dia bangun pasti gosok gigi, ya kan? Dan kalau dia pergi keluar mesti dia ganti baju atau bersalin yang bagus, betul kan? Ya, kalau dia lapar dia makan, gak usah berpikir lagi, ada apa aja sikat. Haleluya, ya kan? Nah, oleh sebab itu saudara, orang yang merenungkan firman Tuhan dan meneliti, ya, bukan hanya sekedar kalau baca firman Tuhan biar bisa fulfill itu satu chapter, satu bab, langsung bacanya dilewatkan berbaba. Amin. Terus ditanya baca apa? Enggak tahu. Sudah ikut Tuhan berapa lama? Sudah 10 tahun. Baca firman Tuhan yang mana? Lupa. Tetapi ingat, orang yang sudah baca dan meneliti dengan baik harus melakukannya, karena itu akan memerdekakan. Nah, ada satu pengalaman baru-baru ini yang akan saya bagikan seturut dengan kebenaran ini. Karena pekerjaan delivery kepada konsumen, tentu banyak konsumen yang bermacam-macam, bukan? Ya, dalam hal ini delivery
shopping online, gitu ya. Di sini tidak mempromosikan sebuah merek, tapi intinya adalah sebuah tanggung jawab pekerjaan. Nah, saudara, pengalaman baru buat saya untuk mendelivery ke sebuah apartemen yang dihuni oleh orang-orang senior, orang-orang tua. Nah, pengalaman pertama adalah saya mencari gedung itu, susah dapatnya tapi dapat. Tetapi bukan hanya dapat gedungnya, harus dapat kamarnya. Karena apartemen tersebut ada gedungnya, harus ada nomor kamarnya. Nah, lalu saya mencari, menemukannya, saya masuk di pintu pertama, tidak ada resepsionisnya, hanya bertemu dengan seorang tua, seorang bapak, ya. Dia duduk di kursi roda, tapi dengan semangat dia menyambut saya. Dia bilang, senang aku bertemu dengan Anda. Terus dia bilang, apa yang bisa saya bantu? Waduh, saya senang kan? Karena pertama, sudah ketemu dengan orang yang bisa bantu saya. Tetapi saudara, saya menunjukkan paket yang akan saya delivery. Saya katakan, saya mau mendelivery ke ruangan ini, room ini. Ada kesulitan sih memang menemukannya karena saya tidak tahu nomornya kok loncat gitu ya. Nah, lalu dia katakan, give it your packet to me. Aku akan delivery buat kamu. Bagaimana menurut Anda? Easy job, ya kan? Just kasih, ya, dan you leave. Kamu bisa lapor apa aja, udah diterima dan sebagainya. Lalu saya melihat ke mata bapak ini, terus dia melihat saya ragu-ragu, lalu dia menunjukkan sebuah paket di tangannya. Lihat, ini paket. Orang lain juga percaya kepada saya. Masa kamu nggak percaya maksudnya gitu ya? Tapi saudara, apa yang saya pelajari ketika saya mau mengambil pekerjaan ini adalah mengikuti training, yaitu teori. Teori lewat virtual. Disuruh saksikan, dan di dalam training dikatakan kita tidak boleh menyerahkan delivery kepada yang tidak ada kaitannya. Ya. Dan engkau harus delivery, engkau harus make sure orang tersebut memang bertanggung jawab dan itu adalah anggota keluarga. Kalau itu pun teman atau doorman atau semuanya harus punya sebuah tahapan proses. Apa yang saya pelajari akan saya pelajari dan saya praktekkan dengan baik. Berpedoman dengan apa yang saya pelajari, saya bilang, saya sangat appreciate, terima kasih. Karena Bapak mau membantu saya, tapi ini adalah tugas saya untuk delivery. Tapi bolehkah saya bertanya, ruang ini di mana? Room ini di mana, nomor ini? Wah, coba saya lihat. Wah, saya tahu ini orangnya. Roomnya ada di lantai 3. Karena roomnya 305. Lalu saya bilang, terima kasih, thank you. Dengan apa informasi yang saya ada, yang saya dapat, saya naik lift, saya pencet naik ke atas. Saya cari setengah mati, 305 nggak ada di lantai 3. Lalu saya mulai berpikir, di mana ya ini ya? Mungkin aku mulai bisa ragu. Kalau gitu kasih bapak itu aja. Saya coba turun ke bawah. Saya turun, saya pencet, turun. Loh, kok pintunya lain? Lalu saya lihat, saya cari lagi. Kok lain? Nomornya nggak ada. Kemudian saya pencet, saya turun. Ketemu bapak ini. Tapi saya sudah delivery dengan kamar room yang benar. Bapak ini tanya saya, kamu sudah delivery belum? Ini nih di lantai ini, dia bilang. Saya bilang ini lantai 1 bukan lantai basement, nomornya di lantai basement. Haleluya. Karena berpedoman dengan kepercayaan apa yang kita pelajari dan praktekkan sesuai dengan tuntunan yang dipelajari, maka kita tidak akan pernah tersesat. Katakan amin. Maka kita tidak akan pernah salah karena kita tidak ambil easy way, easy job untuk lepas tanggung jawab, ketekunan berbicara untuk bertanggung jawab.
Katakan amin. Ketekunan berbicara, apa yang kamu pelajari, praktekkan. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang meneliti hukum yang sempurna, just do it. Tanpa doubt. Ya, dengar firman Tuhan didengar, pengajaran diberikan, bukan tujuan supaya kalian berantem, argue. Tapi dengar firman Tuhan untuk dilakukan. Firman Tuhan katakan, kasihilah istrimu, ya just kasih. Amin. Kasihilah sesamu, ya kasih. Mari kita belajar, bukan hanya mendengar, tapi melakukannya. Yang setuju katakan, amin. Hari ini saya akan share 15 poin. Berarti 1 poin 15 menit. Saya lihat jamnya 11.15, berarti 15 poin kali 15. Yang pertama datang jadi takut. Haleluya. Yang kedua, setelah ketekunan harus ada kesabaran. Passion. Nah, bolehkah saya bertanya di tempat ini, barang siapa yang mengerti apa definisi kata sabar? Kita kan sering kan, sabar Pak, sabar. Yang penting sabar. Just be patient, be patient. How do you know what is the true meaning of the patient? Pak, karena saya sabar Pak, sudah 26 tahun Pak, aku menikah dan menerima dia apa adanya. Yang berulang tahun pernikahan 26 katakan, I know. Haleluya. Anaknya aja sesuka cita karena lihat kesabaran di sana. Tentu di sana saudara, kesabaran itu berbicara tunduk, mengikuti proses waktu. Dan saya boleh kasih kesimpulan, arti daripada kesabaran adalah kemauan, keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kita harus menyerah dan mengikuti perjalanan waktu. Susah belum? Sulit nggak? Sulit. Waduh, mau ketemu pacar, biar cepat. Dulu di Indonesia naik sepeda motor kan, udah jam 7, janjinya jam 7.15. Dihitung perjalanannya, dulu belum ada GPS. Kayaknya sampai sana bisa nih. Tapi karena berhubung banyak lampu merah, wah dia bawa sepeda motor, dia tancap gas. Ya, kalau ada stiker di WhatsApp, on the way, tidak pakai rem. Itu ada kan stikernya kan? Dia tancap, begitu dia ketemu lampu merah, menghol keinginan dia harus sabar dengan lampu merah. Tapi karena dia mau belajar bersabar, dia terus mau jalanin aja. Dia gas, betul kan? Begitu lampu hijau, ya kan? Langsung tancap gas pergi dia. Ketemu lagi. Saudara, Anda tahu nggak? Kesabaran itu adalah keinginan kita yang ingin cepat-cepat. Tapi kita tidak berkuasa karena kita harus tunduk kepada proses waktu. Banyak orang di dalam proses waktu ini gugur di medan perjuangan. Yakobus 5 ayat 7 katakan, saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Dahsyat ini. Tidak ada seorang pun yang mengatakan di tempat ini, gue udah habis kesabarannya. Tadi kita pertama pelajari poin pertama, meneliti hukum yang sempurna membebaskan kita. Mau bersabar sampai kapan? Sampai? Ampuni mereka Tuhan, baru belajar aja. Padahal masih di depan ayatnya, sudah lupa. Ya kah? Hukum yang sempurna mengajar kita sabar sampai kedatangan Tuhan. Kapan kedatangan Tuhan? Ada yang tahu? Nobody knows. Oleh sebab itu sabar sampai nggak tahu sampai kapan. Haleluya. Cuman Catherine yang amin. Catherine terlihat guratan-guratan penderitaan karena kesabaran. Banyak orang melayani tidak sabar.
Barang siapa yang percaya kedaulatan Tuhan, dia akan berkata, segala sesuatu yang terjadi Tuhan datangkan kebaikan. Tuhan izinkan terjadi. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah dengan Anda menanti dengan sabar. Berapa kesabaran suami? Berapa kesabaran istri? Berapa kesabaran di dalam berpacaran? Menjaga kekudusan. Wah, sudah lama nih. Berapa lama di dalam melayani engkau bersabar? Karena Tuhan katakan, sesungguhnya petani. Nah, jadi tadi katakan belajar pada Ayub, kesabaran itu belajar kepada petani. Tahukah engkau bahwa seorang petani, ya, petani itu kan bekerja. Kalau dia petani cuma makan hasilnya, dia bukan petani. Ya, itu adalah pencuri mangga. Dulu waktu kita mau les bahasa Inggris, ya, dengan teman-teman semuanya, kita melewati tempat yang ada pohon mangganya. Lalu kalau karena pohon mangganya buahnya lebat, rendah, lalu kita ambil. Ya. Nah, ingat baik, petani dikatakan yang pertama sekali menikmati hasilnya. Orang yang mencuri mangga bukanlah orang yang menanam mangga. Ya, itu nama pencuri mangga. Tetapi orang yang menanam mangga, kalau pengusaha dia seorang petani, maka dia menanam kebun mangga, lalu dia yang menikmati, yang memakan hasil yang pertama. Baik itu secara makan mangganya atau menikmati hasil penjualan bisnisnya, bukan? Nah, tetapi saudara, banyak kita mau ngambil jalan pintas, mau hasilnya tok, tapi tidak mau berusaha dan bertekun di dalamnya dengan kesabaran. Harus sabar. Haleluya. Ada musim gugur, ada musim semi. Tahukah hidup kita tidak selalu mulus dan beruntung? Ada waktunya kamu diberikan sebuah kesempatan untuk kamu bersabar. Jangan putus asa, jangan panik, jangan kalang kabut. Orang bilang, kenapa ada bahasa Indonesia kalang kabut ya? Kalang tuh dari bahasa apa, kabut dari bahasa apa? Yang saya tahu tuh kabut kita nggak bisa lihat tembus gitu ya. Kalang nggak tahu apa artinya, ya. Pokoknya jangan kalang kabut dah. Saya bagi dengan istri pengalaman saya kemarin. Ke tempat daerah yang tidak ada signalnya, tidak ada spotnya. Tetapi juga tidak ada telepon saya sendiri pribadi, udah mau habis baterainya. Karena saya tidak menyangka ke daerah yang tidak ada signalnya sama sekali. Untung saya ingat Tuhan. Saya berdoa, Tuhan buat baterainya nggak habis-habis. Banyak yang nggak percaya, benar baterai yang habis. Ya, power banknya juga udah mau habis dan sudah habis. Lalu handphone saya sudah di save power mode, juga mati tiba-tiba. Tapi sebelumnya saya katakan, Tuhan, sebelum handphone dan device ini, device perusahaan tidak berfungsi, kirim pertolonganmu dari sorga. Tapi harus sabar. Haleluya, harus sabar. Saudara, sebelum mati, persis di waktu mau mati, ya, maka ada perusahaan yang kirim orang untuk connect ke saya, untuk rescue saya. Satu bag. Lalu saya tanya,
Do you have your cable charger? iPhone charger. Karena iPhone saya punya signal, dapat GPS-nya. Kalau saya tidak ada GPS hari ini nggak khotbah tuh. Karena jauh, 45 menit dari situ ya, mungkin muter-muter tengah malam baru nyampe. Itu daerah farm, jauh sekali. Kak Franz mengerti daerah situ. Tiba-tiba dia datang, dia bawa kabel iPhone charger, dan saya berhasil untuk cas, dan saya bisa nikmati kebaikan Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan tolong. Tugas saya selesai, ya, dan saya merasakan pertolongan Tuhan tepat waktunya. Bersabarlah dikala engkau ada ujian. Bertekunlah lakukan tugasmu di saat engkau terjepit, engkau ketakutan, engkau kalang kabut, engkau panik. Di situ ada tangan Tuhan menyertai. Yang setuju katakan amen. Bersabar. Bersabar. Bersabar itu kaitannya menderita. Klik. Kalau berbicara bersabar, harus menderita. Apanya menderita? Perasaan. Apa yang menderita? Telinganya, kupingnya. Kalau dinasihati, merah kan? Betul? Kalau melihat orang berhasil dengan matanya, iri hati kan? Harus dicegah, tutup mata sebelah. Mendisiplin perasaan, melatih pendengaran, dengar yang baik. Karena semuanya ini harus kita tetap kuasai di dalam hidup kita. Kalau bertekun itu adalah aktif. Kesabaran itu adalah perbaikan, rekonstruksi di dalam jiwa dan roh kita. Banyak orang bisa melakukan tugas-tugas berat, tapi juga tidak sabar. Karena dalamnya, soulnya, jiwanya tidak dilatih. Amin. Mari belajar, kita harus sabar menderita. Kristus Yesus, dia adalah Allah jadi manusia. Dia merendahkan dirinya, dia taat sampai mati. Dia sabar untuk menanggung penderitaan. Alkitab juga mencatat, dia juga bersabar kepada kita yang senantiasa mereject, menolak, tidak melakukan kebenaran. Dia sabar. Sabar itu tidak mudah, karena itu makan hati. Bukannya makan hati, makan jantung, makan usus. Jadi di ronsen tidak ada ususnya, jantungnya juga hilang. Sabar. Karena percayalah, kalau kita sabar, mesti yang terbaik terjadi. Salah satu yang dikasih tahu sama perusahaan adalah kalau menghadapi customer harus sabar. Customer adalah raja. Jangan pernah argue sama customer. Kalau nggak percaya, argue aja sama customer. Lihat aja nggak lama kemudian dipecat. Di-review. Betul kan? Bahkan bisa ditelepon. Si Anu yang delivery ini kurang ajar. Ya kan? Argue dengan apa dan sebagainya. Puji Tuhan, kita harus sabar menderita. Kita harus sabar di dalam menanti sesuatu. Di dalam apa yang kita harapkan. Yaitu pengharapan di dalam perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Keep your head in all situation.
Di dalam segala keadaan. Bukan hanya di pelayanan kamu sabar, bukan hanya di keluarga kamu sabar, bukan, tapi di mana-mana kamu sabar. Kuasai dirimu, dan kesabaran adalah salah satu buah roh. Amin. Buah roh kan sabar kan? Nah, kalau engkau tidak sabar, berarti buah rohnya belum matang. Jadi jadilah seorang petani yang terus memelihara, memupuk. Nanti engkau akan lihat awal, musim hujan, musim semi, musim gugur akan datang. Di awal dan yang terakhir, maka berkat Tuhan tercurah penuh atas hidupmu, atas hidupku. Amin. Sabar. Nyicil rumah 30 tahun, sabar. Setengah jalan mau bilang, saya gak sabar lagi, akhirnya lepas. Ya kan? Jangan. Di situasi yang sulit seperti ini, di masa pandemik, seperti saya katakan, corona akademik, bukan pandemik. You have to learn something in your life. Belajar sesuatu. Apa itu? Ketekunan, kesabaran. Haleluya. Yang ketiga, ketahanan, endurance. Yang pertama apa? Tekun. Yang kedua, yang ketiga, berarti sudah mau dapat berkat. Haleluya. Mau bertahan terus kerjakan multimedia, Mr. Joel? Haleluya. Siap, komandan katanya. Ada orang siap-siap tapi nggak siap. Ini benar-benar siap dia, ya. Sebelum mulai ibadah udah datang nih. Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada dua cara orang Israel untuk memisahkan gandum dengan kulit gandum. Dua cara. Yang pertama adalah ditampi. Jadi gandum yang ada di tampi. Kalau di Indonesia kita mengenal menampi beras pakai tampa. Betul kan? Nah, bagaimana cara orang Israel menampi gandum untuk melepaskan kulit-kulit gandum atau gabah gandum terlepas sehingga yang didapati adalah gandum. Nah, mereka akan mengambil seperti skop, ya, kita sebut di Indonesia skop. Nah, skop itu apa bahasa Inggrisnya? Ya. Lalu di skop dilemparkan ke atas. Di waktu itu diharapkan angin akan kencang. Angin bertiup dengan deras. Seperti kalau kita ngayak padi, ya, secara tradisional. Orang beli dulu, mama beli beras masih banyak kulit-kulit daripada beras tersebut. Harus ditampi. Nah, ketika ditampi, beras ini akan ternaik ke atas, lalu yang jatuh, yang ringan akan ditiupin angin dan akan terpisah dan itu akan dibuang. Itu yang pertama. Kedua, cara orang Yahudi untuk memisahkan gandum dengan kulitnya adalah membiarkan binatang seperti unta, ya, untuk menginjak-injak itu gandum. Step on. Nah, apa arti yang kita bisa belajar daripada dua arti daripada pengujian supaya kita tahan? Nah, banyak orang tahan di dalam penderitaan, tapi tidak tahan di dalam keberhasilan. Ya, banyak orang tahan ketika dia melayani di awal-awal, tapi terus di dalam perjalanan banyak ujian, pressure, dia nggak tahan. Padahal sebentar lagi promosi dari Tuhan segera ada. Amin. Nah, ketika diayak atau ditampi, maka terjadilah punya arti. Yang berbobot akan jatuh ke bawah, yang ringan akan diterbangkan angin.
Dan itu akan dibuang, dikumpulkan, dan dibakar. Jadilah orang yang berbobot. Jadilah orang yang bervalue. Jadilah orang yang punya sebuah capacity sehingga kita benar-benar orang dewasa secara pertumbuhan dalam Tuhan. Amen. Bahkan ketahanan diuji dengan yang namanya diinjak-injak. Haleluya. Tuhan selalu memberikan kita ukuran standar. Tapi kalau kamu mau lebih, kamu harus lakukan extra mile. Tuhan katakan hukum manusia, hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi aku mengatakan kepada kamu, barang siapa memberikan, mau menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Pak, saya kasih botol, Pak. Saya kasih sapu, Pak. Tuhan katakan ada yang minta bajumu, kasih jubahnya. Yang standar cuma kasih baju. Ada orang yang minta kamu berjalan 1 mile, jalan double. Itu lebih. Ketahanan itu berbicara, lakukan extra mile. Haleluya. Lakukan yang melebihi yang biasa-biasa. Orang yang biasa-biasa, nyanyiannya itu kayak nyanyian Indonesia. Allahku luar biasa, tapi aku biasa-biasa. Haleluya. Karena orang yang bertahan bukan di awalnya, tapi sampai akhir. Kehidupan tidak dimulai dari awal, tapi di akhir. Tahukah engkau bahwa desain sebuah produk yang berhasil tidak dimulai dari awal, tapi di akhirnya, yaitu desain result terakhirnya. Ini ada desainer di sini tanya. Coba Anda pikirkan desain dari sebuah pulpen yang berhasil bukan di awal sketsa, tapi di akhir dari risalnya. Bagus atau tidak? Haleluya. Nah, ketika engkau dan saya telah memulai sesuatu di awal, maka engkau mulai dengan ketekunan. Lalu di tengah-tengahnya engkau harus sabar dan engkau bertahan sampai akhir daripada desain itu berhasil. Yakni rencana Allah digenapi di dalam hidupmu secara utuh, sempurna, and holistic. Haleluya. Tuhan katakan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Bertahan sampai kesudahannya. Saya diingatkan Tuhan, terus diingatkan Tuhan, hari-hari ini kita harus terus memperkuat ketahanan kita untuk terus menyembah Tuhan, untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk terus membangun kepekaan dengan Tuhan, supaya kita tidak missing His messages, nggak kehilangan. Pagi tadi doa, di pagi Tuhan ingatkan, hati hamba, hati hamba. Tuhan ingatkan, hati hamba, dulos. Waktu doa saya udah nggak tahan. Berapa banyak kita mau jadi seorang yang memiliki hati hamba? Hamba artinya tidak punya keinginan sendiri lagi. Tidak punya ego atau
kesombongan sendiri lagi. Tidak ada pembelaan prestis sendiri lagi. Tidak ada. Tidak ada namanya, waduh, kok seperti ini, kok seperti itu, maunya aku begini, maunya aku begitu. Banyak tuntutan, tapi tahukah kita, di situ Tuhan sedang membentuk hati hamba buat setiap kita. Hati hamba tidak hanya berbicara, itu harus pendeta. Tapi dikatakan semua, kita harus punya hati hamba. Tahukah kita bahwa seorang hamba disebut hamba karena ada tuannya? Ya kan? Hamba ada tuannya. Nah, di dalam mengikut Tuhan, Tuan kita adalah Yesus Kristus. Amen. Barang siapa yang melakukan tugasnya, tanggung jawabnya, ketekunannya, kesabarannya, semua didasarkan karena pengabdian kepada Tuannya, yaitu Yesus Kristus. Maka dia akan sampai akhirnya bertahan. Tapi kalau diletakkannya dasarnya yang lain, dasar yang lain itu apa, saudara? Anda tahu maksud saya. Maka di tengah jalan akan gugur. Di tengah jalan akan ambruk karena tidak tahan uji. Karena tidak tahan proses. So mau jadi seorang hamba Tuhan adalah sebuah proses. Dulu saya melakukan sebuah tugas cuma ngepel lantai waktu di Indonesia. Pagi-pagi datang duluan, pasang itu gordin, ya, curtain dipasang. Karena curtain harus dilepas setiap waktu, setiap minggu. Kalau banjir, masuk air, harus pagi-pagi, lebih pagi lagi untuk bersihin. Siapin semua, masak air, buat teh dan semuanya. Oleh sebab itu sekarang bersukacitalah ada kopi instan. Ada dispenser. Tapi saya ngalami. Setia. Tidak perlu harus dilegitimasi dari manusia. Tapi Tuhan mengenal. Dan Tuhan mengenal hati kita. Ada sebuah sukacita yang besar ketika Tuhan juga izinkan ada proses yang berikutnya di Amerika. Saya selalu menanggapinya, itu adalah sebuah kehormatan. Kehormatan apa? Kehormatan untuk dibentuk menjadi seorang hati hamba. Apakah sudah selesai? Tidak. Hati hamba terus dibentuk sampai akhir Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Makanya ada yang kata, Pak, awalnya memang bagus, nanti akhirnya pasti gak beres. Mari kita belajar mulai dari awal sampai akhir. Kita harus mengasihi dia. Kita melakukan apapun buat dia. Buat dia, untuk dia, dan bagi dia segala kepujian, hormat kita bagi Yesus Tuhan, yang dimana dia telah memberikan keteladanan, kekuatan di dalam bertahan, supaya dia tidak menyerah di atas kayu salib demi engkau dan saya. Masakan kita disuruh bertahan saja sebentar, kita gak mau, kita protes, kita marah, kita unjuk rasa. Maukah engkau dan saya bertahan dalam situasi kesulitan apapun? Mau kesulitan ekonomi, kesulitan apapun. Itu adalah kebaikan Tuhan buat kita belajar. Corona Academy. Maka tidak secara kebetulan ada pujian
Yang lagu terakhir tadi, seperti seorang wanita. Wanita ini mau. Dia menangis di kaki Yesus. Artinya menjadi hamba, merendahkan diri. Nangis, mengurapi dengan air matanya. Haleluya. Mari kita baca ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu, kata Paulus. Hari ini saya mau katakan, saya hamba Tuhan, saya melakukan semampu saya. Apa yang menjadi nilai-nilai yang terbaik, Roh Kudus tolong saya. Kalau engkau lihat, engkau dengar, lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Menyertai kamu. Sudah waktunya orang percaya tinggalkan lip service. Sudah waktunya anak-anak Tuhan hidup hanya teori. Tetapi peganglah terus kebenaran yang kamu pelajari, yang kamu terima, yang kamu dengar, yang kamu lihat. Lakukan itu. Just do it. Haleluya. Kasih senyum kiri kanan. I love it. I love it. Haleluya. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu. Tuhan katakan sumber damai sejahtera akan menyertai engkau selama-lamanya. Karena Allah kita yang dahsyat, Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara dan Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu, Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita. Dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu. Dan ketekunan dan ketabahan itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita. Sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasih Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya. Bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing,
Bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan. Ya, polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa. Ya, kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya yang mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin.